Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Kana Nugraha, tentunya hanya di channel kesayangan kita, yaitu Belajar Fikih. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang 10 peristiwa penting ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 10 peristiwa ini akan saya susun dengan secara tertib dari mulai Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril alaihissalam sampai Nabi Muhammad menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan di skip video ini agar kita tidak gagal faham, agar ilmu kita, wawasan kita semakin bertambah. Peristiwa penting yang pertama ketika Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah dibelahnya dada beliau, dibersihkannya hati beliau melalui pelantaran malaikat Jibril alaihissalam. Dengan apa? Yaitu dengan air Zam-Zam. Ketika itu Rasulullah SAW sedang tertidur di dekat Ka'bah. Dijemputnya oleh malaikat Jibril, dibangunkannya oleh malaikat Jibril, kemudian dibelek dadanya, dibedah dadanya, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW pernah 4 kali dibedah dadanya dan dibersihkan hatinya. Yang pertama ketika beliau berumur 4 tahun. Yang kedua ketika beliau umur 10 tahun. Yang ketiga ketika beliau berumur 40 tahun, yakni ketika beliau diutus jadi nabi dan rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika beliau dipanggil untuk diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang bisa kita ambil bahwa begitu mulianya air Zam-Zam, begitu luar biasanya khasiat daripada air Zam-Zam. Bahkan air Zam-Zam itu tergantung niat dari seseorang yang meminumnya. Ketika kita minum air Zam-Zam ingin sehat, maka insya Allah dengan keberkahan air Zam-Zam kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita minum, misalkan ingin punya keturunan, insya Allah dengan ijabah Allah, dengan kudrat dan iradat Allah, kita akan mempunyai keturunan. Adapun doa sebelum meminum air Zam-Zam yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Yang artinya adalah, wahai Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, warizqan wasi'an, dan rezeki yang luas, yang banyak, yang berkah, wasyifaan min kulli da', dan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Sebelum Isra wal Mi'raj, sebelum Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah, Nabi Muhammad dibersihkan hatinya terlebih dahulu. Begitu pula dengan kita umatnya. Ketika kita hendak sholat, karena sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Maka sebelum sholat kita bersihkan dulu hati kita dari riya, ujub, takabur, sombong, hasud, dan lain sebagainya. Makanya diwajibkan kepada kita sebelum sholat itu mengambil wudhu. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa tangan kita, untuk membersihkan dosa-dosa kaki kita, untuk membersihkan dosa-dosa mata kita, yang insya Allah dengan keberkahan wudhu tersebut, dosa-dosa kecil kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita senantiasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian peristiwa penting yang kedua ketika Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW setelah dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril, kemudian beliau dijemput dengan menggunakan kendaraan buruk. Buruk itu postur tubuhnya di atas keledai dan juga di bawah unta, jadi tengah-tengah, sedang.
Dijemput Nabi Muhammad perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa yang dipilih Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Ini menjadi suatu pelajaran untuk kita bahwa tempat yang paling mulia di atas muka bumi itu adalah masjid. Jadi Rasul diisrokan dari masjid ke masjid, bukan dari rumah ke rumah, apalagi dari mal ke mal. Dan juga karena kedua masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sudah Allah firmankan dalam Al-Quran bahwasanya Allah memberkahi Masjidil Aqsa dan sekelilingnya. Oleh karenanya di Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu diberikan kesuburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak buah-buahannya, banyak sungai air yang mengalir yang jernih, karena tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Masjidil Haram yang kita ketahui sampai saat ini bahwa Masjidil Haram adalah kiblatnya seluruh umat muslim di atas muka bumi. Kemudian peristiwa penting yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu singgahnya Nabi Muhammad atau berhentinya Nabi Muhammad sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Berhentilah Nabi Muhammad di satu tempat yang dinamakan Thaibah. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat atas dasar perintah Allah melalui malaikat Jibril. Sesudah sholat kemudian beliau pun melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan malaikat Jibril bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tahu apa tempat tersebut yang tadi engkau singgahi?" Kata Rasulullah, "Tidak tahu, wahai Jibril." Kata malaikat Jibril, "Itu adalah tempat di mana nanti kamu akan hijrah ke tempat tersebut, yang kita kenal hari ini yaitu kota Madinah Al-Munawwarah." Kemudian diantaranya lagi tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Bukit Turi Sinina. Kenapa disinggahi Nabi? Karena Bukit Turi Sinina adalah tempat yang bersejarah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tempat berikutnya yang disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Bethlehem, di mana tempat tersebut dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, peristiwa penting saat Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah ketika sesampainya Rasulullah di Masjidil Aqsa, Rasulullah memarkirkan buruknya dan mengikat buruknya di satu pohon. Hikmahnya apa? Hikmahnya untuk kita semua umatnya, bahwasanya kita harus pandai-pandai, pintar-pintar menjaga pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua, bahwasanya kita hidup itu harus bersyariat, sebagaimana Rasulullah mengikat buruknya ke satu pohon agar tidak lepas. Padahal buruknya mau lepas kemana? Orang yang jaga itu malaikat Jibril, Mikail, dan bahkan buruknya pun tidak mungkin meninggalkan Nabi Muhammad SAW, karena buruk tersebut itu sudah lama sekali merindukan sosok Nabi Muhammad SAW. Tapi ini mengandung hikmah bahwasanya kita di dalam hidup itu harus bersyariat. Syariat agar tidak lepas buruk tersebut yaitu diikat. Maka Nabi Muhammad pun mengikatnya. Kemudian yang kelima, peristiwa penting ketika Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah SAW menjadi imam sholat di Baitul Maqdis atau di Masjid Al-Aqsa. Kedatangan Nabi Muhammad SAW ternyata sudah ditunggu oleh para nabi-nabi lain, rasul-rasul yang lain, dan bahkan arwah-arwah orang soleh juga ikut menunggu. Dan bahkan para malaikat pun ikut menunggu untuk sholat diimami dengan Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi satu bukti, satu pelajaran hikmah yang sangat agung buat kita semua sebagai umatnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para rasul-rasul, para nabi-nabi, bahkan para malaikat pun itu diimami sholatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya derajat Nabi itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, peristiwa penting ketika Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah ketika Rasulullah akan melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, di mana Sidratul Muntaha ini adalah tempat tertinggi, makom tertinggi di atas langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh malaikat Jibril, Rasulullah disediakannya dua bejana, yang satu berisikan air susu putih bersih dan yang kedua berisikan khamar atau arak. Dan tentu saja Nabi Muhammad SAW memilih bejana yang berisi susu. Yang ini menandakan kesucian, kebersihan agama Islam. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau Nabi memilih khamar. Mungkin umat-umatnya di akhir zaman ini akan banyak yang minum minuman keras. Rasulullah memilih susu saja pun umatnya di akhir zaman ini masih banyak orang-orang yang meminum minuman keras atau khamar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketujuh, peristiwa penting ketika Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah mi'raj atau naik ke langit ketujuh. Dari mulai langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, dan Rasulullah pun bertemu dengan penghuni-penghuni langit tersebut, di mana di setiap lapisan langit yang dilewati oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi istilahnya sebelum masuk itu ada istighfar atau memohon izin, minta izin akan masuk ke langit tersebut. Ini menjadi satu pelajaran untuk kita semua selaku umatnya, bagaimana adab kita ketika kita memasuki satu tempat. Dan di setiap lapisan langit ini itu ada penghuninya. Di antaranya di lapisan langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan bapaknya semua umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di lapisan langit yang kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan juga bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Sementara di lapisan langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada lapisan langit yang keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian di lapisan langit nomor kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian di lapisan langit yang keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir di lapisan langit nomor ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedelapan, peristiwa penting ketika Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah ketika sesampainya di lapisan langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Sidratul Muntaha. Dan disitulah malaikat Jibril tidak bisa lagi menemani Rasulullah SAW karena seperti ada batasan-batasan tertentu. Andai saja di saat itu malaikat Jibril melangkahkan kakinya satu langkah saja ke Sidratul Muntaha, maka niscaya jasadnya akan terbakar. Maka malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada yang bisa masuk ke area Sidratul Muntaha kecuali engkau yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka dari situ Rasulullah ke Sidratul Muntaha dengan sendirian langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kesembilan, peristiwa penting yang terjadi ketika Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, disitulah ada dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dialog yang suka kita baca dalam sholat, tepatnya ketika kita tahiyat. Kata Rasulullah SAW, "At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah." Kemudian dijawab oleh Allah, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Kemudian dijawab lagi oleh Rasulullah, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Kemudian para malaikat-malaikat yang mendengar
serentak membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Rasulullah ketika penghormatan kepada Allah, bukan saja para nabi yang dibawa, melainkan umatnya juga dibawa, termasuk kita semua selaku umatnya dan orang-orang soleh dicantumkan di dalam tahiyat tersebut. Kemudian yang ke-10, peristiwa penting ketika Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana awal mula perintah dari Allah, sholat itu 50 waktu dalam satu hari satu malam. Tapi ketika Nabi turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6, maka Nabi Musa alaihissalam menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban sholat 50 waktu bagi umat Nabi Muhammad, kata Nabi Musa, itu sungguh sangat berat. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah memohon untuk keringanan atas sholat yang 50 waktu. Dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah menurunkan sholat yang 50 waktu menjadi 45 waktu. Kemudian Nabi Muhammad turun lagi dan bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa bertanya, berapa yang Allah kurangi wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, 5 waktu wahai Nabi Musa. Kata Nabi Musa, itu juga masih sangat berat. Coba minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah, minta untuk diringankan sholatnya, untuk dikurangi jumlah kewajiban sholatnya. Yang akhirnya terus seperti itu, Nabi Muhammad bolak-balik menghadap Allah. Guna apa? Guna untuk meminta keringanan sholat. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan 5 waktu sholat saja dalam satu hari satu malam. Makanya kita harus berterima kasih kepada Nabi Musa yang telah menyarankan Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, andai saja 50 waktu sholat yang diwajibkan kepada umat Muhammad, niscaya kita tidak akan kuat untuk melaksanakannya. Bisa kita rasakan bahwasanya ketika seseorang belum kuat imannya, yang 5 waktu saja pun itu banyak yang melalaikannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan taufik hidayah untuk selalu menjaga sholat yang 5 waktu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi itulah 10 peristiwa penting ketika Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dakwah ini semakin berkembang. Akhirul kalam, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.